Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk mempresentasikan materi minggu ini berkaitan dengan Customer Profitability Analysis, Challenges, and New Direction. Untuk kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Nadirin Arvinda, yang kedua saya sendiri Rizka Matorik, yang ketiga Raisya Widyadana, yang keempat Fatalia Zikra Utami. Untuk pembahasan dari kelompok kami akan mencoba untuk membahas 6 konten. Yang pertama itu pendahuluan, kedua fokus Customer Account Profitability atau CAP, yang ketiga kenapa menggunakan Customer Profitability Analysis, yang keempat fitur kunci analisis profitabilitas pelanggan, yang kelima tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan, yang keenam arahan baru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan menyampaikan presentasi yang pertama oleh Raisya Widyadana. Pada Raisya, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah pendahuluan. Selama beberapa dekade terakhir ini, analisis profitabilitas pelanggan atau Customer Profitability Analysis yang disingkat CPA telah menjadi salah satu aspek perencanaan strategis yang penting bagi manajer. Nah, di sini terlihat menurut Wakeler tahun 2002, analisis profitabilitas pelanggan atau CPA adalah suatu pendekatan manajemen biaya dan manfaat dari melayani pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu untuk meningkatkan profitabilitas organisasi secara keseluruhan. Nah, bagi perusahaan, pelanggan memainkan peranan yang sangat penting. Selain makin pentingnya posisi pelanggan, perusahaan akan menghadapi kenyataan bahwa sumber daya yang dimilikinya makin terbatas. Hal tersebut mengharuskan perusahaan agar semakin selektif serta efektif dalam mengalokasikan sumber daya tersebut kepada pelanggan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Customer Profitability Analysis atau CPA ini memberikan arahan baru di masa yang akan datang untuk akuntansi manajemen. Yang pertama itu, kebanyakan sistem akuntansi manajemen tidak berfokus pada pelanggan, melainkan pada produk departemen ataupun wilayah geografis. Jarang sistem akuntansi manajemen yang memberikan informasi mengenai angka profitabilitas pelanggan. Nah, yang kedua, kenapa sih CPA ini penting? Karena setiap dolar pendapatan tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap laba. Nah, yang ketiga, profitabilitas tidak hanya tergantung pada biaya unit produk atau jasa, tetapi juga akan bergantung kepada back-end-nya alias sektor hilir suatu perusahaan seperti pemasaran, distribusi, serta customer service. Yang terakhir, ada tantangan tersendiri pada CPA ini, yaitu tantangannya bagaimana menganggarkan dan menelusuri profitabilitas pelanggan dalam waktu yang lama. Banyak perusahaan yang mengklaim bahwa mereka fokus kepada pelanggan yang ditandai dengan cara menawarkan produk. Next slide. Produk atau jasa yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Contoh perusahaannya seperti berikut, ada Corning International, ada Federal Express, ada P&G. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan sistem akuntansi manajemen tidak berfokus kepada pelanggan, melainkan kepada produk, departemen, ataupun daerah geografisnya. Maka sangat jarang sistem akuntansi manajemen yang dapat memberikan informasi mengenai angka profitabilitas pelanggan. Namun, sekarang mulailah tumbuh kesadaran bahwa Customer Account Profitability atau CAP memberikan arahan penting bagi manajemen di masa yang akan datang. CPA sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan, misalnya dalam menghadapi persaingan. Peningkatan pelayanan terhadap pelanggan merupakan suatu hal yang penting dilakukan. Tetapi, peningkatan pelayanan ini juga seringkali meningkatkan aktivitas dan biaya tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan. Dan tentunya nanti akan mempengaruhi laba, yaitu akan mengurangi laba yang diperoleh. Nah, kondisi ini biasanya menyebabkan perusahaan untuk menerapkan market targeting, sehingga ia tentu memerlukan gambaran mengenai profitabilitas pelanggannya.
Nah, analisis ini juga dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana sih profitabilitas masing-masing pelanggan melalui identifikasi biaya-biaya dan keuntungan-keuntungannya, sehingga perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, SPA ini perlu didukung dengan menggunakan metode activity-based costing dan business process analysis yang akan memberikan analisis biaya secara lebih mendalam dan informasi yang lebih akurat mengenai harga pokok penjualan, tiap-tipe produk, dan biaya pelayanan untuk masing-masing pelanggannya. Next. Materi selanjutnya yaitu adalah Focus Customer Account Profitability atau CAP. Fokus dari CAP ini bisa bervariasi menurut konteksnya. Pada level yang lebih rendah, CAP ini akan berfokus pada masing-masing pelanggan secara perorangan. Sedangkan pada level yang lebih luas, CAP ini akan berfokus kepada sekelompok pelanggan. Misalnya, pengelompokan dari berdasarkan pendapatannya, berdasarkan ukuran rata-rata transaksinya, dan jumlah transaksinya, dan lain sebagainya. Nah, CEP ini juga bisa fokus pada saluran distribusi yang berbeda-beda. Misalnya pada perusahaan komputer, ada CEP ini akan mempertimbangkan pelanggan rantai komputer utama misalnya. Terus ada distribusi melalui toko retail besar, ada yang toko retail independen, akun perusahaan, dan akun surat langsung. Next. Nah, materi selanjutnya, kenapa sih menggunakan Customer Profitability Analysis? Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, dalam bahasa sederhananya, tiap dolar pendapatan itu tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap laba. Nah, pelanggan yang menguntungkan adalah pelanggan yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap laba bersih perusahaan, yang tidak hanya diukur dengan melihat volume hasil usaha atau laba kotor yang dihasilkan. Karena setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelayanan dan biaya yang dikeluarkannya pun juga bervariasi. Nah, perbedaan profitabilitas pelanggan ini dapat berasal dari perbedaan dalam pendapatan atau juga perbedaan dalam biayanya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu perbedaan pendapatan. Pendapatan pelanggan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Nah, perbedaan pendapatan pelanggan ini dapat berasal dari yang pertama, perbedaan dalam pembebanan harga per unit pada pelanggannya. Yang kedua, perbedaan tingkat volume penjualan di antara pelanggan. Yang ketiga, perbedaan dalam penawaran produk atau jasa kepada pelanggan yang berbeda. Yang keempat, perbedaan dalam pemberian produk secara gratis kepada pelanggan. Selanjutnya kita lihat juga perbedaan pada biaya. Biaya pelanggan yang dimaksud ini adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengonsumsi produk atau aktivitasnya atau jasa. Perbedaan biaya pelanggan berasal dari perbedaan cara tiap pelanggan menggunakan sumber daya perusahaannya. Pada gambar satu ini menunjukkan rantai nilai fungsi bisnis untuk membantu kita menggambarkan perbedaan-perbedaan biaya pada setiap rantai bisnisnya. Nah, sebagai contoh, pada perusahaan manufaktur, cara pelanggan mereka dalam penggunaan sektor hilir seperti pemasaran, distribusi, dan customer service-nya, perusahaan itu sangat bervariasi. Demikian juga dengan farmasi, waktu yang mereka butuhkan untuk mempromosikan produk juga akan berbeda-beda untuk pada setiap pelanggannya. Kalau kayak farmasi mungkin rumah sakit berbeda, untuk individu juga berbeda, dan diskon harga juga merupakan pendukung pemasaran yang utama dalam mempromosikan produk atau jasa kita. Nah, next slide. Pada perbedaan biaya, kita juga bisa dapat melihat perbedaan dalam saluran distribusinya. Saluran distribusi yang berbeda juga akan menyebabkan perbedaan biaya pelanggan. Contohnya, pelanggan perusahaan yang beragam mulai dari pelanggan rumahan hingga pelanggan industri. Pelanggan rumahan atau individu biasanya menginginkan servis yang lebih karena untuk dirinya gitu. Dan sementara pelanggan industri akan menginginkan harga yang lebih bersaing serta kualitas yang bagus. Dan kita juga bisa melihat dari perbedaan tingkat pelayanan pelanggannya. Demikian juga dengan perbedaan tingkat pelayanan pelanggan atau customer service, tingkat pelayanan pelanggan yang berbeda akan mempengaruhi sektor hulu perusahaan, kayak research, produk desain, dan manufakturnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan komputer akan mengizinkan suatu kelompok pelanggan yang besar untuk melakukan pemesanan produk dengan spesifikasi khusus.
Ahli itu akan menyebabkan perubahan dalam sektor hulunya, jadi akan mengubah riset and development-nya, dan produk desain dan manufakturnya. Selanjutnya juga kita bisa lihat service companies. Perusahaan dalam sektor jasa sangat memperhatikan bagaimana pelanggan menggunakan sumber daya mereka. Sebagai contoh, perusahaan jasa yang memiliki banyak infrastruktur seperti hotel biasanya sudah memiliki pilihan yang jelas untuk masing-masing tingkat layanannya. Dan sebaliknya, perusahaan jasa dengan infrastruktur yang terbatas seperti firma hukum dapat menyesuaikan aktivitas mereka untuk setiap pelanggan dalam seluruh area rantai nilainya. Next slide. Berikut adalah ilustrasi analisis profitabilities pelanggan. Di sini kita menggunakan perusahaan Bluebridge yang memproduksi dan menjual handuk olahraga dengan ukuran, warna, logo, dan bordiran yang berbeda. Kelompok masing-masing pelanggan Bluebridge ini adalah sebagai berikut. Ada pelanggan besar, yaitu jaringan retail nasional. Dan pelanggan sedang ada jaringan retail yang lebih kecil dan agen berlisensi untuk tim olahraga. Nah, pelanggan yang kecil itu adalah pelanggan yang membeli handuk karena iklan dan bentuk marketing lainnya. Next slide. Nah, pada gambar di samping, kita bisa melihat rangkuman data dari 3 kelompok pelanggan. Nah, di panel A akan memperlihatkan data yang sebenarnya, pada panel B akan menampilkan data dalam bentuk persen. Nah, menurut catatan mengenai 3 kelompok pelanggan tersebut, dapat kita lihatlah beberapa poin. Yang pertama ada jumlah rata-rata unit yang terjual per order, ada presentasi handuk dengan bordiran yang terjual, ada presentasi handuk dengan pewarna yang terjual, dan rata-rata harga jual per unit yang terjual. Di situ kita bisa lihat per ukuran juga berbeda, ada large, middle, dan small. Dan dari hasil pada jumlah rata-rata unit yang terjual per order, large ada 75, 754, middle ada 69, small ada 23. Pada presentasi handuk dengan bordiran yang terjual, large ada 5,9%, middle ada 11%, small ada 25%. Presentasi handuk dengan pewarna yang terjual, large ada 20,5%, middle ada 17%, small ada 10,5%. Rata-rata harga jual per unit terjual, large ada $3,08, middle ada $3,14, dan small ada $2,71. Di sana kita bisa lihat untuk rata-rata harga jual per unitnya, large $3,08. Maka Blueridge menghadapi tekanan terus-menerus dari beberapa jaringan retail besar untuk menurunkan harga yang ada saat itu. Nah, untuk menanggapi permintaan penurunan harga tersebut, maka Blueridge melakukan studi profitabilitas pelanggan ini yang ada pada gambar di samping ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raisya. Selanjutnya, silahkan kepada Natalia. Baik, untuk selanjutnya yaitu activity based costing. Seperti yang telah dijelaskan oleh Raisa sebelumnya, CPI ini perlu didukung dengan menggunakan metode ABC dan juga BPA. Dan berdasarkan contoh Blueridge sebelumnya, metode ABC ini diterapkan pada pemasaran, distribusi, dan juga customer service untuk mencatat bagaimana 3 kelompok pelanggan mengkonsumsi sumber daya perusahaan. Fokus awal dari Blueridge ini awalnya adalah 3 kelompok pelanggan, bukan kepada profitabilitas masing-masing pelanggan dalam kelompok tersebut. Untuk tiap kelompoknya, Blueridge ini menelusuri biaya yang langsung seperti diskon, komisi, dan biaya lisensi untuk logo. Gambar di bawah ini merupakan kelompok biaya berdasarkan aktivitas dan juga drivernya yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu profitability of large customers, di mana kesimpulan utama dari analisis ABC ini adalah bahwa kelompok pelanggan yang besar tadi memiliki kontribusi paling banyak terhadap total pendapatan operasi Blueridge, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, di mana persentase pendapatannya ini didapat dari yang seperti sudah dijelaskan oleh Raisa, persentase dari sales volume di exhibit 2 yang
Dan untuk presentasi pendapatan operasi ini didapat dari setiap pelanggan ini diperoleh berdasarkan persentase operating income yang ada di gambar tersebut. Mengingat pentingnya kelompok besar ini, Blueridge menyadari bahwa kelompok pelanggan besar tersebut berpotensi beresiko. Pesaing kemungkinan besar menyadari betapa menguntungkannya para pelanggan tersebut. Dan juga mereka pesaing ini mungkin akan melakukan penawaran secara agresif kepada kelompok besar nantinya setelah mengetahui bagaimana pengaruh kelompok besar tersebut terhadap pendapatan operasi mereka. Yang selanjutnya yaitu memahami profitabilitas. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 8 pelanggan dari kelompok besar tersebut. Dari kelompok pelanggan tersebut berikut pelanggannya dari A sampai H, yaitu sebanyak 8 pelanggan. Dan setelah melihat dari analisis ABC, kelompok pelanggan besar ini memiliki kontribusi yang paling banyak. Sehingga itu kita perlu menganalisis bagaimana profitabilitas pelanggan besar tersebut. Untuk yang panel A, yaitu berdasarkan peringkat pendapatan. Ini nih menunjukkan bahwa untuk panel A ini menunjukkan bahwa peringkat pelanggan berdasarkan pendapatan, di mana gambar exhibit 3 ini bagaimana bentuk di mana exhibit 3 ini dijelaskan bahwa telah dijelaskan bahwa setiap pelanggan, ada 8 pelanggan memiliki revenue dan operating income-nya masing-masing yang telah didata. Untuk kumulatif revenue-nya itu didapat dari untuk A, revenue A, sedangkan untuk B, revenue A ditambah revenue B, sehingga didapatlah 136.163 dolar. Dan begitu juga sampai ke customer H, sehingga didapatkan kumulatif revenue-nya itu 308.762 dolar. Untuk persentase kumulatif revenue-nya ini didapat dari yang A 71.632 dolar dibagi dengan 308.762 dolar, sehingga persentase untuk A itu dari total keseluruhan adalah 23,2%. Sedangkan yang exhibit 4 ini merupakan analisis profitabilitas pelanggan besar oleh Blueridge dalam bentuk diagram. Yang sesuai dengan untuk warna biru yaitu untuk revenue, dan untuk yang warna merah berdasarkan operating income. Dan untuk yang panel B yaitu berdasarkan peringkat berdasarkan laba operasi. Setelah kita melihat operating income yang ada di panel A tadi, kita pindahkan ke panel B ini, di mana seperti yang sudah bahwa ternyata diurutkan berdasarkan yang paling besar operating income-nya, yaitu B, D, A, C, F, H, E, dan G. Dan juga kita menghitung kumulatif income-nya seperti yang di panel A. Dan juga terdapat kumulatif persentase untuk kumulatif persentasenya dari operating income tersebut. Dan begitu juga untuk exhibit 4, di mana ini gambar tersebut merupakan analisis profitabilitas pelanggan Blueridge yang berdasarkan laba dalam bentuk diagram. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh panel B ini, maka terdapat 3 kelompok pelanggan besar yang berkontribusi sebanyak 80,5%, yaitu ke pelanggan besar B, D, dan A. Sedangkan untuk pelanggan G memiliki E dan G kerugian operasi bagi Blueridge, perusahaan Blueridge, karena operating income-nya menurun. Selanjutnya yaitu pilihan, di mana di pilihan ini Blueridge memiliki beberapa pilihan meningkatkan profitabilitasnya. Yang pertama yaitu mengurangi setup. Mengurangi biaya adalah mengurangi biaya untuk bordir dan dengan mengurangi setup time, di mana setup time-nya ini dapat berupa waktu pengurangan komponen mesin, penyediaan dan pengecekan peralatan, atau setup ini dilakukan pada saat mesin berhenti ataupun mesin tidak beroperasi. Yang kedua yaitu pemesanan, mengganti cara pemesanan ini dengan pelanggan untuk
mengurangi biaya dan mempercepat prosesnya. Misalnya yang awalnya pelanggan memesan dari secara langsung ke tempat, perusahaan dapat mengubahnya menjadi pesanan secara online melalui website perusahaan sendiri ataupun aplikasi yang menyediakan pemesanan secara online. Dan yang ketiga yaitu mengganti opsi pelanggan. Di mana mengganti opsi pelanggan ini adalah mengganti opsi yang tersedia untuk pelanggan. Contohnya menghilangkan opsi bordir. Menghilangkan opsi bordir atau pelanggan bisa mengubah opsi apa yang diinginkan oleh pelanggan untuk produknya. Yang keempat yaitu mengenakan biaya untuk setiap tambahan, yaitu menetapkan biaya untuk setiap opsi. Karena terdapat penggantian opsi yang telah dijelaskan nomor 4, maka untuk setiap opsi yang diminta oleh pelanggan tersebut, perusahaan dapat melakukan penambahan biaya. Yang kelima yaitu konsistensi dengan setiap potongan penjualan yang diberikan. Menjaga konsistensi dalam pemberian diskon dan potongan penjualan lainnya merupakan salah satu caranya. Dan seorang pelanggan yang tidak menguntungkan tidak akan menerima potongan yang besar, karena hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan tanpa profitabilitas bagi perusahaan. Untuk yang keenam yaitu identifikasi beberapa pelanggan istimewa. Merupakan caranya yaitu identifikasi karakteristik utama dari pelanggan istimewa tersebut dan menggunakan membantu dalam penetapan strategi penjualan nantinya. Dan yang ketujuh yaitu tenaga penjual, di mana dapat memberikan penghargaan ke Blue Ridge atau distributornya, ataupun salesnya atau pemasaran, bagian pemasaran, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pemesanan dalam jumlah sehingga dapat memotivasi mereka pemasaran nantinya atau penjualan produk perusahaan. 8 yaitu memotivasi pelanggan secara tepat, yaitu mengubah perikal Blue Ridge. Contohnya mendorong mereka untuk melakukan pemesanan dalam jumlah sehingga dapat menguntungkan pelanggan dan juga perusahaan nantinya. Motivasi ini juga harus bisa diiringi dengan bagaimana perusahaan dapat diuntungkan dan juga bagaimana pelanggan dapat diuntungkan. Dan yang kesembilan yaitu mengalihkan distribusi atau outsourcing ke entitas lain untuk beberapa pelanggan. Pengalihan penjualan dan distribusi untuk kelompok pelanggan kecil ini dapat dilakukan kepada distributor seperti yang sudah dijelaskan oleh Raisa sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu fitur kunci analisis profitabilitas pelanggan. Dapat beberapa fitur dari analisis profitabilitas pelanggan yang membedakannya dari analisis lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya entire value chain. CAP ini memangkas semua biaya dari semua bagian yang potensial dalam rantai. Ini dapat dilakukan pada rantai nilai secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat pilihan untuk dapat meningkatkan profitabilitas yang dapat memangkas biaya dari semua bagian yang ada di value chain. Contohnya, mengganti pemesanan dilakukan pada marketing, dan begitu juga pada setiap analisis diganti dapat melakukan pemangkasan biaya untuk pada bagian yang potensial di dalam rantai nilai tersebut. Yang kedua yaitu adanya multiple transaction, di mana analisis ini lebih berfokus pada banyak transaksi pelanggan daripada single transaksi. Dan yang ketiga yaitu multiple product, di mana analisis ini lebih fokus pada produk yang beragam oleh satu pelanggan daripada satu produk yang dibeli oleh banyak pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dapat dilakukan dengan mengganti opsi pelanggan. Dan yang keempat yaitu customer specific cost, di mana analisis ini menghubungkan biaya dengan pelanggan, tetapi tidak dihubungkan secara spesifik untuk produk, pelayanan, area geografisnya. Dan yang kelima yaitu terakhir, aggregate or narrow focus, di mana analisis ini dapat dilaksanakan pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya mengalihkan outlet distribusi yang berbeda atau dibawa ke tingkat pelanggan individu yang sangat terperinci berdasarkan fokus dari CAP yang telah dijelaskan oleh Raisa. Yang selanjutnya itu terdapat tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan ini. Terdapat 4 tantangan
Dan masing-masingnya itu memiliki solusi. Yang pertama, bagaimana mengembangkan pendapatan dan biaya pelanggan yang dapat dipercaya. Yang kedua, bagaimana kirakan biaya pelanggan di masa depan. Yang ketiga, yaitu bagaimana melibatkan banyak periode waktu dalam analisis. Dan yang keempat, yaitu bagaimana menentukan driver yang berbeda untuk tiap-tiap pelanggan. Keempat hal ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Valia. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara untuk menghitung pendapatan dan biaya pelanggan yang dapat diandalkan. Nah, masalah ini biasa digambarkan dan dianalisis dalam analisis pendapatan pelanggan dan analisis biaya pelanggan. Banyak perusahaan yang tertarik untuk memakai analisis CAP menghadapi masalah dalam mengestimasi pendapatan dan biaya pelanggan yang dapat diandalkan. Adapun masalah ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, analisa pendapatan pelanggan. Penelusuran pendapatan pelanggan menghadapi berbagai tantangan, yaitu yang pertama itu perbedaan saluran distribusi atau wilayah geografis. Pelanggan bisa saja membeli barang di saluran distribusi dan di daerah geografis yang berbeda. Hal ini membuat perusahaan kesulitan untuk mengakumulasi pendapatannya. Yang kedua, perbedaan desentralisasi pembelian. Contohnya, pabrik ban di Amerika Utara menjual ban ke Ford Kanada, Ford USA, Ford Meksiko. Jika Ford menyerahkan kewenangan untuk melakukan pembelian secara penuh pada masing-masing daerah geografis, maka pabrik ban tersebut akan mengklasifikasikan masing-masing cabang Ford sebagai perusahaan tersendiri. Tetapi jika Ford mensentralisasikan keputusan pembelian sangat beralasan jika Ford Amerika Utara dipandang sebagai pelanggan tunggal. Yang ketiga, nama dan kode yang banyak. Seorang pelanggan bisa mempunyai nama dan kode yang banyak. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Next. Yang keempat, cara pembayaran tunai dan kredit yang berbeda. Pelanggan mempunyai cara pembayaran yang berbeda-beda, sehingga bagi perusahaan kecil yang memiliki presentasi penerimaan kas yang besar akan kesulitan dalam menelusuri penerimaan kas ke masing-masing pelanggan. Kelima, masalah pengakuan pendapatan. Permasalahan dalam pengakuan pendapatan pada umumnya adalah untuk menghitung besarnya pendapatan pelanggan yang dapat diandalkan. Masalah ini dapat timbul dikarenakan contohnya transaksi barter, diskon yang dapat diberikan selama jangka waktu panjang, dan penurunan harga yang tidak konsisten. Diskon harga seharusnya menjadi fokus perusahaan jika tenaga penjualan memiliki keleluasan untuk pemberian diskon. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa diskon harga hanya diberikan pada pelanggan yang berhak. Dua, ada analisis biaya pelanggan. Next. Nah, tantangan dalam menelusuri biaya pelanggan adalah sebagai berikut. Pertama, data tidak dikumpulkan berdasarkan pelanggan. Sistem akuntansi pada umumnya dirancang untuk menelusuri biaya berdasarkan produk, area geografis, atau fungsi bisnis. Mereka tidak menjadikan pelanggan sebagai fokus. Banyak perusahaan yang mencatat bahwa sistem akuntansi mereka gagal dalam menelusuri biaya dari sektor hilir perusahaan, seperti pemasaran, distribusi, customer service, ke masing-masing pelanggan. Kedua, kurangnya data mengenai sumber daya yang dipakai. Pada umumnya, perusahaan tidak memiliki data yang dibutuhkan untuk menelusuri sumber daya perusahaan yang dipakai oleh pelanggan. Sebagai contoh, tenaga penjual mungkin tidak mencatat waktu yang mereka habiskan dengan seorang pelanggan untuk mempromosikan produk mereka. Tiga, data dibutuhkan untuk rantai nilai secara keseluruhan. Untuk mengakumulasikan biaya masing-masing pelanggan, dibutuhkan akumulasi biaya dari banyak bagian di dalam rantai nilai. Banyak perusahaan yang tidak bisa menghubungkan sistem informasinya satu sama lain. Sebagai contoh, database manufaktur dan database pemasaran seringkali berada dalam sistem yang terpisah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan data. Next. Yang selanjutnya ada alokasi biaya. Biaya-biaya yang tidak dikonsumsi secara langsung oleh pelanggan memerlukan alokasi biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh pelanggan. Sebagai contoh, seperti biaya penelitian dan pengembangan serta biaya iklan. Next. Masalah yang selanjutnya itu adalah masalah sistem. Masalah utama dalam mengembangkan laporan profitabilitas pelanggan adalah sistem.
Masalah sistem inilah yang membuat penerapan CPA menjadi lebih rumit dibandingkan analisis reputasi manajemen lainnya. Karena CPA mengharuskan perusahaan untuk mengakumulasikan informasi di seluruh fungsi bisnis dan area geografis. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Fatlia tadi. Yang kedua itu, bagaimana cara untuk mengetahui biaya pelanggan untuk sektor hilir di masa depan? Sistem biaya tradisional senantiasa menyesuaikan biaya dengan pendapatan, yang mana biaya yang dicatat pada akuntansi tradisional adalah biaya pada periode berjalan atau alokasi biaya yang dikapitalisasikan di periode sebelumnya. Padahal masih ada biaya-biaya yang perlu diperhitungkan karena akan timbul di masa depan, seperti biaya lingkungan. Masing-masing negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai biaya lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan yang menjual produk yang berbahaya bertanggung jawab terhadap biaya pembersihan, seperti biaya yang diperlukan untuk mengurangi tingkat pencemaran sesuai standar yang dapat diterima, yang harus dihadapi pelanggan. Jika biaya tersebut dilimpahkan kepada pelanggan, maka perusahaan akan memiliki biaya siklus hidup yang lebih rendah. Tantangan untuk menetapkan biaya pelanggan yang akurat adalah seperti yang pertama itu untuk mengestimasi besarnya biaya lingkungan. Kedua, untuk menetapkan biaya lingkungan untuk jangka waktu tertentu sehingga laporan laba pelanggan dapat dihitung. Beberapa biaya lingkungan muncul lama setelah produk dibeli oleh pelanggan. Next. Yang kedua ada biaya litigasi. Perusahaan seringkali digugat oleh pelanggannya. Sebagai contoh, pada suatu perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tinggi karena membuat produk dengan harga mahal akan tetapi terbukti berbahaya sehingga menimbulkan kemarahan pelanggan. Mereka akan menuntut hingga ke jalur hukum sehingga akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Ada beberapa dilema mengenai biaya litigasi, yaitu yang pertama melakukan estimasi. Nah, pertanyaannya adalah, haruskah dilakukan estimasi mengenai biaya liquidasi yang mungkin terjadi? Penasehat hukum perusahaan akan menentang hal ini karena estimasi tersebut akan menjadi bukti bahwa perusahaan mau bertanggung jawab secara hukum mengenai produk mereka dan bisa mengakibatkan kekalahan dalam pengadilan. Kedua, ada metode estimasi. Nah, jika estimasi memang harus dilakukan, masalah selanjutnya adalah metode apa yang akan digunakan untuk mengestimasi. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rere. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menggabungkan beberapa periode dalam analisis. Yang pertama bisa dilakukan dengan menelusuri profitabilitas dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan dalam CEP adalah untuk menganggarkan dan menelusuri profitabilitas pelanggan tersebut untuk jangka panjang. Penganggaran untuk profitabilitas pelanggan sangatlah penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan sebagaimana yang ditunjukkan dalam eksibit 3 dan 4 tadi. Itu salah satu contohnya adalah untuk perusahaan Blue Ridge. Pada eksibit 3 dan 4 itu terlihat bahwa terdapat dua pelanggan yang tidak menguntungkan dalam kelompok pelanggan besar, yaitu pelanggan E dan pelanggan G. Itu mana awalnya mungkin akan timbul pandangan bahwa Blue Ridge harus menghilangkan kedua pelanggan tersebut. Tapi hal itu bisa saja menjadi keputusan yang salah karena pelanggan yang terlihat tidak menguntungkan dalam jangka pendek dapat berubah menjadi menguntungkan dalam jangka panjang. Melalui informasi pelanggan, Blue Ridge dapat mengetahui dasar yang digunakan untuk memperkirakan apakah pelanggan E dan G akan tumbuh tetap atau berkurang, sehingga perusahaan akan mengetahui pelanggan mana yang akan dipertahankan dan pelanggan mana yang tidak. Pelanggan yang tidak menguntungkan hari ini tetapi akan menguntungkan di masa depan sangatlah berbeda dengan pelanggan yang tidak menguntungkan hari ini dan juga di masa yang akan datang. Next slide. Yang kedua, bisa menggunakan penganggaran untuk profitabilitas jangka panjang.
Profil dari pelanggan yang menguntungkan di masa lalu dan statistik mengenai durasi dari hubungan pelanggan itu dapat dipergunakan untuk mempersiapkan penganggaran profitabilitas jangka panjang pelanggan. Salah satu pengukuran kesuksesan pengembangan produk baru perusahaan itu adalah persentase total pendapatan dari produk tersebut. Sebagai contoh, salah satunya yaitu perusahaan menargetkan 50% dari total penjualannya didapatkan dari produk yang sedang dikembangkan selama 5 tahun terakhir. Hal yang sama dapat juga diterapkan untuk pendapatan pelanggan, tetapi persentase yang didapatkan harus diinterpretasikan lebih teliti lagi. Idealnya, penjualan dari suatu produk harus tetap mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan dan meningkatkan jumlah pelanggan baru yang menguntungkan. Tetapi peningkatan persentase pendapatan dari pelanggan baru dapat menjadi pertanda buruk bagi perusahaan jika kondisinya yang pertama, loyalitas pelanggan lama yang menguntungkan itu berkurang, atau kondisi kedua, pelanggan baru tersebut adalah pelanggan baru yang tidak menguntungkan. Hal ini dapat kita catat. Salah satu peranan utama dari analisis profitabilitas pelanggan adalah untuk membantu manajer menginterpretasikan perubahan persentase pendapatan dari pelanggan baru. Next slide. Dapat dilihat dari ilustrasi exhibit 5 ini, dapat digunakan untuk membandingkan laporan profitabilitas pelanggan yang umum digunakan pada panel A, yaitu traditional viewpoint, dengan tambahan di artikel ini. Yang pertama, pada panel B itu pandangan tradisional mengenai tanggung jawab seumur hidup. Dan panel C, pandangan mengenai perluasan rantai nilai atau value chain. Dan yang panel D itu pandangan mengenai hubungan pelanggan jangka panjang. Next. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara untuk mengenali driver yang berbeda dari biaya pelanggan. Generasi pertama dari laporan profitabilitas pelanggan, sebagaimana contohnya tadi yang diilustrasikan oleh Blue Ridge, itu secara implisit itu mengasumsikan bahwa semua biaya adalah biaya variabel dalam jangka panjang yang berkaitan dengan driver yang dipilih. Dan tidak satu pun dari biaya merupakan biaya gabungan. Di sini diartikan bahwa 2 atau lebih produk atau jasa secara serentak diproduksi atau diantarkan ke pelanggan. Dengan mengurangi asumsi ini, akan didapatkan laporan profitabilitas pelanggan yang lebih akurat. Dengan memperhatikan asumsi pertama, itu dapat beberapa pendekatan yang dilakukan jika mengurangi asumsi pertama bahwa semua biaya adalah biaya variabel dalam jangka panjang. Yang pertama, mempersiapkan analisis yang berbeda untuk setiap biaya penggerak dan tarifnya pada jangka panjang dan jangka pendek. Ketergantungan format laporan keuangan yang ada sekarang terhadap cost driver jangka panjang dapat menyebabkan pengambilan kesimpulan yang salah. Pemutusan hubungan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pelanggan tersebut akan hilang dalam jangka pendek. Yang kedua, mempersiapkan hierarki biaya pelanggan yang dapat mengetahui perbedaan setiap level dari biaya penggerak. Next. Untuk materi selanjutnya itu ada arahan baru. Nah, penitik beratkan pada pengabsorpsian customer focus menjadi lebih diperhatikan oleh banyak area dalam manajemen. Hasilnya, penyelidikan dalam profitabilitas pelanggan menjadi titik sentral untuk memajukan beberapa area dari penelitian manajemen. Yang itu termasuk yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Sistem profitabilitas pelanggan pada dasarnya mengasumsikan bahwa keberadaan infrastruktur bisnis dan pelanggan relatif konstan dalam bermacam-macam keputusan manajemen. Asumsi ini menjadi lemah apabila re-engineering terjadi. Salah satu strategi Blue Ridge untuk kelompok pelanggan kecil adalah melakukan outsourcing distributor. Jika Blue Ridge menerapkan strategi ini, maka Blue Ridge harus menambah kelompok biaya dan driver
ke sistem ABC perusahaan. Dilihat cara pemesanan kepada pemasok dan pelanggannya, sistem ABC mencerminkan kegiatan yang ada berdasarkan kebutuhan. Jika perubahan dalam perusahaan juga merubah aktivitasnya secara dramatis, maka analisis biaya tambahan akan diperlukan. Sebagai contoh, jika perusahaan memutuskan untuk melakukan pemesanan melalui fax atau email, maka perusahaan akan mengeliminasi beberapa aktivitas dalam sistem ABC mereka. Yang kedua, dengan menilai intangible asset. Banyak sistem akuntansi manajemen yang membatasi perhatian pada penilaian tangible asset. Dalam banyak bisnis, intangible asset itu seperti merek adalah komponen yang penting dari nilai total suatu perusahaan. Merek merupakan pusat penilaian dan pengonsumsi produk atau itu kita sebut sebagai pelanggan. Keputusan manajemen akan sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan nilai dari intangible asset. Contohnya, penerapan TQM pada perusahaan sehingga produk perusahaan mengalami kenaikan kualitas. Penerapan ini harus memikirkan efek jangka panjang dan jangka pendeknya, di mana manajemen terkadang hanya fokus pada efek jangka panjang saja. Contohnya yaitu pada peningkatan laba. Nah, dengan demikian, estimasi terhadap nilai pelanggan dalam beberapa periode dapat dianalisis secara sistematik. Estimasi yang diperlukan akan melibatkan ketidakpastian. Namun pada dasarnya, semua sistem akuntansi manajemen itu melibatkan ketidakpastian. Sebagai contoh, estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Salah satu alasan untuk menelusuri nilai pelanggan adalah untuk menghindari sikap manajemen yang hanya memikirkan efek jangka panjang. Yang ketiga, melalui analisa tingkat retensi pelanggan. Dengan mempertahankan konsumen dan mendapatkan konsumen baru, itu bukanlah hal yang mudah. Terkadang, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk mencapai hal tersebut. Database profitabilitas pelanggan dapat memfasilitasi pengembangan dari proses pengambilan keputusan dengan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, dengan menelusuri sumber yang dikehendaki untuk memikat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dan yang kedua, dengan membuat estimasi yang lebih dipercaya dari operating income derived dan pelanggan baru dan lama. Alternatif yang tersedia untuk mempertahankan pelanggan bisa dilakukan dengan harga yang murah atau layanan pelanggan yang lebih baik, akan menghasilkan perbedaan tingkat retensi pelanggan. Perbaikan dalam estimasi ini dapat memberikan manajemen informasi tambahan untuk mengambil keputusan tentang investasi alternatif untuk memperbaiki tingkat retensi pelanggan. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajer baru-baru ini akan menekankan pentingnya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang tentunya menguntungkan bagi perusahaan. Perkembangan ini membuat akuntan manajemen harus mampu untuk memulai dan memperbaiki sistem profitabilitas pelanggan mereka. Untuk melakukan hal tersebut, banyak masalah yang harus dihadapi oleh akuntan manajemen. Namun, banyak manajemen dan akademisi melihat peluang besar dalam menghadapi masalah ini, yang membuat penelitian di bidang ini merupakan tantangan intelektual yang menarik dan tentunya bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rere. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan kawan-kawan. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.